Pak Haji solusina dia nasib PKL teh. Awas tos Cep, di bagaduh nu sakola. Gaduh kumaha kapan ayeuna ekonomi beuki parah atau ekonomi belian ekonomi teh. Matak ogen. Mungkin itu atau kebijaksanaan tina tempat teh Cep kahoyong mah. Dari semua ini PKL kan banyak ratus-ratus PKL teh. Juga modal saya udah habis gitulah, udah jual apa-apa gitu buat modal gitu. Jadi terlalu lama gitu, udah 3 bulan lebih lah, 100 hari kalau nggak salah. Sekarang merosot, anjlok sekali. Barangkali yang arisan juga alhamdulillah bisa beli beras atau beli kebutuhan seharinya alhamdulillah gitu. Kami kan mikro usaha membutuhkan modal ya, sedangkan modal kami kebanyakan minjem dari bank. Tanya aja ke bank, kebanyak yang tidak setoran anggota PKLC itu. Penataan trotoar HZ dan Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya telah memasuki polesan akhir. Kedua tempat tersebut sudah berubah wajah. Tampilannya jauh berbeda dengan sebelumnya. Sebagian masyarakat antusias menikmati perubahan tersebut. Di waktu-waktu tertentu kerap dipenuhi orang yang sengaja datang untuk mengabadikan momen. Namun kebahagiaan tersebut belum dirasakan ratusan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Jalan Cihideng. Mereka yang sebelumnya terusir dari tempatnya mencari nafkah, hingga kini masih dilanda cemas lantaran belum ada kepastian bagaimana nasibnya kelak. Apakah nanti setelah ditata bisa kembali berjualan seperti sebelumnya, omset meningkat atau malah mengalami penurunan? Sejak jualan dipindahkan ke Jalan Pasar Wetan, banyak pedagang yang pendapatannya menurun drastis. Sudirman, salah seorang pedagang kaki lima, merasakan hal itu. Sejak tidak bisa berjualan seperti semula, ia mengaku penghasilannya berkurang banyak. Dulu sebelum Cihideng dibangun pedestrian, omsetnya bisa mencapai 1 juta rupiah bahkan lebih. Tapi kini dapat 100.000 rupiah juga susah. Hal serupa dialami para pedagang lainnya. Tini, penjual sandal dan sepatu, mengaku pendapatannya turun drastis sejak jualan di Jalan Pasar Wetan. Ia berharap bisa segera dagang di Jalan Cihideng agar kondisi usahanya tidak semakin terpuruk. Tempat jualan sekarang yang berada di pinggir jalan membuat pembeli khawatir terserempet kendaraan. Begitupun Muklas, pedagang kaki lima yang sudah lebih dari 40 tahun jualan di Cihideng itu menyebutkan, selama lebih dari 3 bulan jualan di Jalan Pasar Wetan, omsetnya sangat berkurang. Biasanya laku banyak, kini dalam sehari barang yang terjual hanya 1-2 pasang. Ketua PKL Cihideng, Adang Sutiawan, memaparkan, sejak dilakukan pembangunan pedestrian di Jalan Cihideng, para pedagang beralih lapak ke Jalan Pasar Wetan. Namun lantaran keterbatasan lahan, tidak semua pedagang bisa berjualan di jalan tersebut. Mereka yang memilih jualan pun kondisinya jauh berbeda dengan saat buka lapak di Cihideng. Omset menurun tajam, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Bukan untung yang didapat, tapi buntung yang dirasa.
ada banyak pedagang yang tidak bisa membayar cicilan utang ke bank. Ya sekarang merosot, anjlok sekali. Barangkali yang arisan juga alhamdulillah bisa beli beras atau beli kebutuhan seharinya alhamdulillah gitu. Kami kan mikro usaha membutuhkan modal. Ya, sedangkan modal kami kebanyakan minjem dari bank. Tanya aja ke bank. Banyak yang tidak setoran anggota PKL Cihideng. Ya harapan kita bisa ditata yang lebih rapi dengan pemerintah menjanjikan kita bisa menabati di jalan Cihideng gitu aja. Kita kan bukan 1 orang atau 10 orang kan, ratusan jiwa kan menunggu penataan untuk PKL Jalan Cihideng. Kapan dan bagaimana pemerintah akan menata para PKL di trotoar HZ dan Cihideng? Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Apep Yosa, menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun rencana-rencana penataan PKL, termasuk menyiapkan perangkat hukumnya. Direncanakan penataan PKL di trotoar Jalan HZ akan dilakukan pada November 2022. Sesuai aturan, trotoar yang akan dijadikan tempat jual beli hanya yang di jalur kanan. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3/PRT/M/2014 yang menitahkan bahwa trotoar yang boleh digunakan untuk aktivitas jual beli harus mempunyai lebar minimal 5 meter. Apep menyebutkan dalam waktu dekat pemerintah bakal segera menata PKL yang biasa jualan di trotoar HZ. Nantinya para pedagang akan menempati stan berukuran 1,5 meter x 1 meter dan satu stan akan diisi oleh 2 orang pedagang. Selain jumlah pedagangnya tidak sebanyak yang di Cihideng, penataan PKL di trotoar HZ didahulukan lantaran ada salah satu bank yang memberikan bantuan pengadaan stan. Kita akan menseleksi ulangnya sesuai dengan peraturan yang mudah-mudahan ditetapkan di minggu ini. Itu karena masih terdapat ya data yang berbeda antara pengakuan pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas KUKM Indak per tanggal 4 Juli yaitu sebanyak 48 orang ya. Lalu di himpunan PKL itu datanya 69 orang. 69 orang. Tentu harus ada jalan tengah, ya jalan tengahnya yaitu dengan regulasi tersebut. Berapa jumlah data yang finalnya, karena itu akan terseleksi, akan terisi dari kriteria yang ada di peraturan tersebut atau regulasi tersebut. Ditanya kapan dan bagaimana penataan para PKL Cihideng, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Apep Yosa, tidak bisa memastikan waktu dan konsepnya. Hingga saat ini pemerintah masih merumuskan pola penataan dan menunggu ketersediaan anggaran. Kendati pembangunan pedestrian Cihideng nyaris rampung, nasib para pedagang masih menggantung sampai waktu yang tidak pasti. Nasib mereka belum jelas juntrungannya. Padahal pemerintah berjanji bahwa para pedagang akan kembali berjualan di Jalan Cihideng setelah beres pembangunan pedestrian. Namun hal itu dipastikan tidak bisa dilakukan tahun sekarang. Kalau Cihideng, data per tanggal 4 Juli kita itu 304 ya, per 4 Juli kita. Tentunya jumlah ratusan itu kita harus memikirkan konsep apa yang pas. Padahal panjang ruas HZ dan Cihideng itu tidak terlalu jauh berbeda. Cuman tadi kalau di HZ misalnya pendataan kita 48, kalau di ratusan tentunya ada model yang akan berbeda di model-model tempat berdagangnya. Ya, saya gambarkan bahwa di Cihideng itu nggak mungkin dipasang stand dengan jumlah ratusan jumlah pedagang.
Gambaran-gambaran tersebut juga kan harus terkoordinasikan dengan SKPD lainnya, bagaimana penataan penertibannya, bagaimana penataan pelibatan komunitas setempatnya gitu. Ya, yang baru terpetakan kaitan dengan Cihideng itu, satu ada shelter yang panjang ya, lalu ada kotak-kotak sebagai wilayah tempat berdagang, lalu ada jam waktu kapan berdagang tersebut ya, sehingga tadi kalau yang saya punya video yang disampaikan Pak Gubernur, siang hari sampai sore hari dipakai PKL, malam kuliner. Apep memastikan penataan PKL Cihideng tidak bisa dilakukan tahun ini, lantaran konsepnya masih dirumuskan dan perlu menghitung anggaran yang dibutuhkan. Dengan begitu, para PKL Cihideng harus menunggu sampai tahun depan dan penataannya belum pasti akan dimulai kapan.